Haleluya. Shalom jemaat Philadelphia Belesa. Oleh kemurahan Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah raya pada hari ini. Mari persiapkan hatimu, bawa pujianmu, penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang sudah memberi kelepasan, Dia yang sudah memberikan kemenangan bagi kita. Naikkan syukurmu dan katakan, aku mengasihimu Yesus. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami menaikkan syukur yang terbaik buat Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Katakan, ku mengasihimu Yesus. Ku mengasihimu. Dialah tempat perlindungan kita. Haleluya. Perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Dengan iman katakan, dialah tempat perlindungan. Haleluya. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu
Oh Yesus, kami sangat mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, milik kita. Hosana, in the higher, let all things be lifted up. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Segala pujian, pengagungan, dan kemuliaan hanya bagimu Yesus. Pagi ini Bapa yang baik, kami mau menyatakan bahwa kami sangat mengasihi-Mu. Kami mau membawa pujian syukur. Roh Kudus kuasai semua, setiap hati kami. Sukacita surgawi boleh memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulaikan ibadah kami ini dengan lebih sungguh lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Mari kita serukan tema gereja kita bulan ini. 1, 2, 3. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Berbuat baiklah kepada semua orang. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang luar biasa. Kita mau bersukacita pada pagi hari ini. Terima sukacita yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bersukacitalah. Tuhan katakan kembali bersukacitalah. Haleluya. Haleluya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergerak. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelap. Haleluya.
sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan kita. Oh haleluya. Di tengah badai yang bergelora, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, lakukan badai yang bergelora. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari melompat buat Tuhan. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan kaulah sukacitaku. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi jiwa kita. Amin. Kuasa Tuhan tidak terbatas buat saudara dan saya. Di tengah-tengah situasi dunia yang semakin mencekam, yang semakin menakutkan, kita tahu ada kuasa dan mujizat nyata bagi orang-orang yang percaya. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua bukan karena kekuatan kita,
Tapi karena ada Roh Allah yang ada dalam kita, lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Sebentar kita mau menerima firman Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, amin, haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Haleluya. Kami percaya akan kuasa-Mu Yesus. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat. Sekali lagi katakan, di saat ku tak berdaya. Mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ya malam kia marama yesina nama tada nama ye. Ya nada nama sikiara nama ya malam kina marama ya malam. Berdoalah, percayalah.
tidak pernah terbatas bagi kami. Kuasa-Mu yang sempurna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, sembah Dia, berserah kepada Yesus. Haleluya, rasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Dia malam kiara maya masina malam kiara maya malama. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa, syukur bagi Engkau. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Kami percaya Kau telah melawat kami, jemaat-Mu. Kau telah memberikan kepada kami pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, Yesus, boleh menjamah setiap hati kami. Mengikis segala kesalahan-kesalahan yang tidak baik, yang tidak benar menurut firman Tuhan. Biarlah kehidupan kami Kau mau sempurnakan, Yesus. Terima kasih Kau pakai hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu dengan urapan kuasa-Mu. Biarlah firman Allah boleh menjadi kesukaan, kegirangan bagi kehidupan kami. Dan kami boleh melakukannya setiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan kalau kita boleh bertemu lagi di ibadah minggu ini. Dan ucapan syukur kepada Tuhan kalau saya boleh diberikan kesempatan untuk membagikan sesuatu lagi untuk isi hati Tuhan kepada saudara. Kita akan mengucapkan tema kita bulan ini. Kita akan bangkit bersama-sama, kita katakan tema kita bulan ini 1, 2, 3. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, berbuat baiklah kepada semua orang. Sekali lagi kita katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, berbuat baiklah kepada semua orang. Haleluya. Tetap berdiri dulu, jangan duduk dulu. Nah di sini dikatakan tadi tema kita adalah hai jiwaku, pujilah Tuhan, berbuat baiklah kepada semua orang. Nah siapakah sebetulnya semua orang itu? Pertanyaan kita, siapakah semua orang itu? Nah kita akan membaca ayat utama kita di Galatia 6 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama. Galatia 6 ayat 10. 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya, silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan. Nah di sini jelas dikatakan siapa sih sebetulnya yang dinamakan semua orang itu, siapakah semua orang ini? Karena di sini ada pemisahan antara kata-kata semua orang dan kawan-kawan seiman. Berarti semua orang itu di luar yang namanya kawan-kawan kita seiman, di luar dari orang yang dalam tanda kutip kita bilang dekat dengan kita. Karena kawan seiman itu kita bisa bilang adalah rekan sepelayanan kita, sesama jemaat juga, tapi juga kita bisa bilang keluarga kita, teman kita, orang-orang yang dekat dengan kita, itu adalah kawan-kawan seiman. Berarti kalau semua orang itu di luar itu, jadi kita bisa katakan semua orang itu adalah orang-orang yang
tidak dalam hitungan kita bahkan. Tidak dalam pikiran kita. Bahkan kita tidak di dalam radar kita katakan. Kita tidak kenal dan bahkan bukan hanya tidak kita kenal, tidak dekat dengan kita, tapi juga bisa jadi musuh kita. Itu adalah bagian dari semua orang. Dan kita akan lihat lagi, Tuhan mau kita berbuat baik kepada semua orang selama masih ada kesempatan bagi kita. Nah, Tuhan kasih kesempatan saat ini. Nah, kesempatan saat ini kesempatan yang unik. Kenapa? Karena kesempatan saat ini adalah sebetulnya kesempatan yang tidak mudah, saudara. Yaitu keadaan pandemik seperti ini. Keadaan yang sebetulnya krisis saat ini itu tidak mudah. Kenapa? Kalau kita lihat pandemik, apa sih yang terjadi dengan keadaan kita selama pandemik? Keadaan bukan kita saja, keadaan orang-orang selama pandemik. Pertama yang kita tahu, pandemik itu kita udah pasti harus ada di rumah kebanyakan. Sekarang banyak yang WFH, work from home. Mereka bekerja di rumah. Dan juga yang diterapkan adalah pada saat pandemik adalah social distancing. Jadi kita harus menjaga jarak 1 meter. Nah, secara fisik kita tidak bisa mendekat dengan orang lain. Jadi itu juga suatu kendala buat kita untuk kita sebetulnya gimana kita bisa berbuat baik ya. Kedua, keadaan yang sedang sulit. Keadaan krisis pandemik ini sebetulnya bukan hanya keadaan kesehatan tapi juga mempengaruhi keadaan ekonomi. Dan pada saat keadaan ekonomi menghimpit seseorang dan ini mengena semua lapisan masyarakat, orang menjadi survival mode. Jadi mereka mencoba untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu dan itu menyebabkan orang-orang menjadi egois. Egois, saya dulu, yang penting saya selamat, saya baik begitu ya. Dan yang ketiga, kita lihat dengan keadaan pandemik ini yang negatif adalah orang akan mencoba segala cara untuk bertahan. Dan bahkan ada banyak yang melakukan kejahatan. Dan karena orang banyak melakukan kejahatan, mencoba tipu sana, tipu sini, mencoba untuk melakukan banyak hal untuk supaya mereka bisa selamat. Banyak orang jadi menaruh rasa curiga kepada orang. Gimana mau berbuat baik? Bawaannya itu curiga, bawaannya ini orang mau apa begitu ya. Dan itu adalah keadaan zaman sekarang, saudara. Nah, kita tahu bahwa keadaan zaman sekarang ini kita sudah memasuki zaman-zaman akhir. Kita sudah belajar banyak di ibadah hari Kamis, ibadah kesaksian dan firman mengenai akhir zaman. Bahwa kita sekarang memang sudah memasuki akhir zaman. Nah, apa yang terjadi di akhir zaman di Matius 24 itu dikatakan ayat ke-12, ini adalah salah satu ciri-ciri akhir zaman. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, di sini kita akan lihat lebih dengan bahasa yang lebih gampang di bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini, ayat ini. Dikatakan kejahatan akan menjalar sebegitu hebat sampai banyak orang tidak dapat lagi mengasihi. Nah, tadi saya katakan, karena ada banyaknya kejahatan, orang jadi tidak dapat mengasihi lagi. Kenapa orang jadi antipati gitu? Orang jadi tidak bisa mengasihi. Dan bagaimana kita tidak bisa berbuat baik kalau kita tidak ada kasih, saudara? Nah, di sini dikatakan tadi jelas, kejahatan akan menjalar begitu banyak sampai banyak orang, atau yang tadi di bahasa terjemahan baru Alkitab, makin bertambahnya kedurhakaan, maka kebanyakan orang kasihnya akan menjadi dingin. Nah, di sini berkata kebanyakan orang. Nah, kebanyakan orang itu berbicara mengenai mayoritas. Mayoritas dan kebanyakan orang pada akhir zaman akan ditarik kehilangan kasih, menjadi lebih individual, menjadi lebih egois. Nah, jadi di sini berkata bahwa untuk kita bisa berbuat baik di zaman akhir ini, kita harus mempunyai suatu effort, suatu usaha. Kita harus mempunyai satu niat untuk kita berbuat baik. Nah, kita akan mempelajari bagaimana sih supaya kita bisa berbuat baik. Di tengah masa-masa yang sulit di masa pandemik ini, kita akan belajar mengenai perbuatan baik. Nah, dikatakan di sini Galatia 6 ayat 9, Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, kita bisa jemu berbuat baik itu gimana sih? Jemu itu kan capai ya, sulit gitu ya. Kita bisa jemu itu gimana gitu ya. Nah, contohnya kalau kita mempunyai 1000 saat ini.
1000 katakan. Dan ada orang yang kita harus berbuat baik dengan memberikan 1 gitu ya. Itu akan jauh lebih mudah pada saat saudara mempunyai 1000 memberikan 1 daripada keadaan saudara hanya memiliki 10 tetapi saudara harus memberi 1 bukan kepada 1 orang lagi tapi kepada beberapa orang. Dan saudara pada saat saudara sulit, saudara capai, itulah keadaan jemu. Jadi ayat yang tadi Galatia 6 ayat 9 ini berkata bahwa di saat-saat seperti ini, pandemik, sulit, justru Tuhan mau kita berbuat baik. Tuhan mau kita tidak jemu-jemu di tengah pandemi ini untuk berbuat baik. Nah tapi seperti yang saya bilang tadi, bagaimana kita bisa berbuat baik? Bagaimana agar kita dapat berbuat baik di tengah pandemik ini? Yang namanya perbuatan baik adalah suatu pilihan saudara. Saudara harus memilih untuk berbuat baik. Mari kita belajar bagaimana kita bisa berbuat baik di tengah masa-masa sulit. Nah, perumpamaan yang terbaik yang kita bisa dapat dari Alkitab ada yang dikatakan oleh Tuhan Yesus contohnya. Kita bisa baca di cerita orang Samaria yang murah hati. Nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa berbuat baik. Kita akan baca dulu di Lukas 10 ayat 25 sampai 32. Bagian pertamanya di cerita perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus katanya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, ada seorang, dia menjawabnya dengan Tuhan Yesus dengan perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Haleluya. Nah untuk kita mempelajari, kita bisa mengambil inti dari cerita ini, apa yang kita bisa pelajari, kita mesti mengerti dulu konteksnya. Nah perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko itu dipenuhi batu-batuan, jadi kayak gunung batu begitu ya saudara, sangat gersang, dan perjalanan itu menurun. Jadi Yerusalem itu terletak di atas permukaan laut dan Yeriko itu terletak di bawah permukaan laut. Jaraknya antara Yerusalem ke Yeriko itu sekitar 25 km. Jadi saudara bisa bayangkan ya, 25 km berbatu-batu, jalannya menurun dari di atas permukaan laut sampai di bawah permukaan laut. Nah jalanan itu memang zaman Tuhan Yesus itu terkenal rawan. Jadi memang terkenal banyak perampokan. Di zaman Tuhan Yesus, jalanan itu disebut jalan darah. Karena banyak darah yang tertumpah karena adanya perampokan. Jadi itu sesuatu yang sudah terkenal saudara. Jalan darah itu semua orang udah tahu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat perumpamaan itu, wajar saja kalau imam dan orang Lewi itu nggak mau berhenti dan menolong orang itu. Kenapa wajar? Karena kalau mereka berhenti dan menolong, bisa-bisa mereka sendiri jadi sasaran perampok, saudara. Nah itu alasan mereka, kenapa mereka tidak mau berhenti dan menolong orang yang dirampok itu. Dan juga ada hal lain yang menjadi alasan kenapa mereka tidak mau menolong orang itu. Kalau kita baca di Imamat 21, itu ada tata cara orang Yahudi, saudara bisa buka di rumah. Imamat 21 itu mengenai tata cara mengenai kekudusan seorang imam. Nah dikatakan di Imamat 21 bahwa seorang imam itu tidak boleh memegang mayat. Dia tidak boleh memegang orang mati kalau bukan kerabatnya. Dan pada saat dia memegang orang mati atau mayat yang bukan kerabatnya, dia akan dianggap najis dan dia tidak boleh melayani di bait Allah.
Nah, imam dan orang Lewi itu memang tidak mengetahui orang yang dirampok itu sudah mati apa belum, tapi mereka tidak mau ambil resiko. Oh, kelihatannya sudah babak belur, udah berdarah-berdarah, mereka tidak mau ambil resiko, jadi mereka tidak mau menyentuh. Nah, kalau kita melihat kejadian seperti ini, sebenarnya kita berpikir mana sih yang lebih penting gitu kan kalau kita pikir dalam hati. Menolong orang yang sekarat atau ngikutin tata cara yang ada. Dan apakah kita lebih penting menolong orang atau ketakutan kita gitu ya, takut dirampok menjadi alasan untuk kita tidak menolong seseorang. Nah, tata cara itu bagus, penting kita ikuti. Tapi kalau kita gara-gara tata cara, gara-gara ketakutan kita tidak menolong seseorang, itu hanyalah menjadi alasan kita untuk tidak melakukan perbuatan baik. Seperti imam dan orang Lewi itu. Nah, di Lukas 6, Tuhan Yesus tuh mau menyembuhkan seseorang yang tangannya mati gitu ya, mati tangan sebelah. Dan di situ ada orang Farisi yang nungguin Tuhan Yesus, ini dia Tuhan Yesus mau nyembuhin atau enggak. Sebetulnya mereka ingin melihat Tuhan Yesus menyembuhin apa enggak karena hari itu adalah hari Sabat. Dan kita tahu kalau hari Sabat tidak ada seorang pun yang boleh melakukan sesuatu atau bekerja. Tapi Tuhan Yesus berkata di Lukas 6 ayat 9, dia katakan di sini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Dan apa yang terjadi di cerita itu kalau saudara baca, seterusnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Tangannya disembuhkan. Dan ada lagi satu kejadian lain bahwa Tuhan Yesus sedang makan-makan dengan pemungut cukai. Dan lagi-lagi orang Farisi mengkritiknya, kok dia mau makan-makan dengan orang berdosa seperti itu. Dan Yesus berkata lagi di Matius 9 ayat 13. Yesus berkata lagi di Matius 9 ayat 13. Dia katakan gini, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yaku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Haleluya. Jadi saya bilang tadi, tata cara itu adalah sesuatu yang penting, saudara. Persembahan itu adalah sesuatu yang penting. Bukannya tidak penting, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, ikuti. Tapi jangan kita jadikan alasan. Nah, Tuhan di sini di ayat-ayat tadi, di cerita tadi itu berbicara mengenai prioritas, saudara. Nah, dari sini yang pertama yang kita bisa pelajari dari cerita orang Samaria yang murah hati adalah bagaimana kita supaya bisa berbuat baik di tengah pandemi ini. Yang pertama adalah berbuat baik kepada orang lain itu harus menjadi prioritas kita, saudara. Itu harus menjadi prioritas kita. Kita tidak bisa taruh itu di nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 10. Berbuat baik itu harus menjadi prioritas kita. Jalanan yang berbahaya itu di Yerusalem menuju Yeriko itu seperti keadaan kita sekarang yang pandemi, keadaan yang sedang krisis dan sulit. Banyak sekali alasan yang kita bisa bilang kepada orang untuk kita tidak berbuat baik. Kita bisa bilang, oh alasan keamanan, alasan ekonomi, alasan A, B, C gitu kan sekarang pandemi, aduh maaf ya kita juga lagi kesulitan. Ada banyak hal yang kita bisa menjadikan alasan karena keadaan ini dan orang-orang yang mendengar kita pun akan berkata, oh iya ya, wajar ya, oh iya wajar kok, tidak apa-apa kok. Seperti tadi Imam dan Lewi, orang-orang akan bilang wajar kok. Orang keadaannya berbahaya, jangan berhenti. Itu suatu hal yang wajar. Tetapi di sini kita mau belajar. Yang Tuhan mau adalah di saat pandemi ini kita tetap berbuat baik, saudara. Di keadaan yang sulit ini Tuhan akan memberikan satu kesempatan kepada kita. Seperti mereka melewati satu kesempatan, ada orang yang terluka. Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita akan mencari alasan dan pembenaran diri kita sendiri? Seperti Imam dan orang Lewi itu dengan berkata, oh saya gak bisa, sorry karena ada A, B, C, D, saya tidak bisa menolong. Atau kita mau tetap menolong orang itu. Dengan cara kita prioritasin, oh ini penting,
saya akan prioritasin ini, saya akan berbuat baik. Saya mengalami hal-hal yang menarik juga. Jadi bulan-bulan ini tuh ada banyak hal yang Tuhan izinkan dari keluarga kami, yaitu ada banyak pengeluaran yang kami harus keluarkan secara keuangan. Ada sesuatu yang kami harus kerjakan, jadi ada banyak yang uang yang harus keluar. Jadi kami agak sedikit harus mengatur keuangan lah ya. Jadi harus benar-benar hemat gitu ya, benar-benar tidak belanja hal-hal yang tidak perlu gitu. Tetapi di saat yang bersamaan Tuhan izinkan ada anggota perusahaan, ada karyawan perusahaan di perusahaan istri saya yang kena COVID gitu ya. Dan mereka orang yang tidak punya begitu ya. Ada 2 orang lagi gitu. Dan ada karyawan juga yang kalau nggak salah di Papua itu terkena banjir besar di situ, musibah. Dan mereka minta gitu, siapa yang tergerak untuk membantu, siapa yang tergerak untuk memberikan sumbangan. Dan juga saat yang bersamaan juga di kantor saya ada beberapa banyak teman-teman rekan-rekan kerja saya yang mau pindah kantor dan mereka mau farewell gitu dan mau dikasih hadiah gitu kan. Jadi kita pada saat saya berbicara dengan istri saya, kita selalu mau coba gitu, dan itu puji Tuhan, Tuhan yang mampukan untuk kita prioritaskan mereka. Walaupun kita sedang menghemat, ya sudah ya, hal-hal yang lain kita hemat, tapi kalau untuk memberi, untuk ini tetap kita transfer, tetap kita kasih dan yang dengan jumlah yang cukup buat mereka begitu. Jadi itu adalah sesuatu yang kita harus lakukan, saudara. Dan Tuhan kasih kesempatannya di saat-saat yang mungkin sulit, dan itu sesuatu yang sebetulnya ya itulah Tuhan kasih kesempatan, saudara. Nah, berikutnya kita bisa pelajari adalah di cerita selanjutnya, Lukas 10 ayat 33 sampai 35. Ceritanya berikutnya, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, kembali lagi untuk kita mendalami mengenai cerita ini, kita harus mempelajari dulu. Siapa sih orang Samaria itu? Nah, pada zaman Raja Daud dan Raja Salomo, kerajaan Israel itu adalah suatu kerajaan yang utuh, satu. Tapi setelah Salomo mati, kerajaan itu terpecah menjadi 2. Kerajaan utara menjadi kerajaan Israel, kerajaan yang di selatan menjadi kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan utara ibu kotanya Samaria, kerajaan selatan ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah, Raja Yerobeam, raja kerajaan utara, itu menyuruh umat Israel tidak lagi beribadah ke Yerusalem. Karena kan sebelumnya zaman Raja Daud dan Raja Salomo itu harus beribadah di Bait Allah yang ada di Yerusalem. Tapi sekarang tidak perlu lagi, Raja Yerobeam menyuruh mereka untuk beribadahnya di Gunung Gerizim yang ada di Samaria. Dan kemudian kerajaan Israel jatuh ke tangan Asyur dan terjadilah perkawinan campur antara mereka gitu ya, orang-orang Samaria ini. Dan orang Yahudi menganggap mereka adalah half breed jadinya, orang yang tidak murni lagi, bukan keturunan Abraham yang murni lagi gitu ya. Mereka sudah bercampur gitu ya. Jadi Samaria itu sebetulnya adalah orang-orang yang bermusuhan dengan Yahudi. Dan mereka orang Yahudi menganggap Samaria adalah orang yang lebih rendah. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan Samaria. Makanya seperti yang dikatakan pada saat Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di pinggir sumur, di Yohanes 4 ayat 9 dikatakan di sini, Yohanes 4 ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Yahudi dan Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Tetapi
orang Samaria itu mau berbelas kasihan dengan orang asing yang bahkan dalam tanda kutip itu dikatakan musuhnya. Padahal imam dan Lewi itu tidak menaruh belas kasihan kepada dalam tanda kutip saudaranya sendiri yang orang Yahudi. Nah mungkin pertanyaannya, saudara bertanya, di mana kita tahu kalau orang yang dirampok itu orang Yahudi, bukan orang lain? Kita tahu karena Tuhan Yesus sendiri cerita. Adalah di ayat yang pertama tadi kan diceritanya dia bilang, di cerita pertama tadi dia ngomongnya adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Tuhan tidak menyebutkan orang apa. Kalau dia menyebutkan orang Samaria, dia akan sebutkan kota daerahnya. Kalau Tuhan tidak menyebutkan adalah seorang turun, dia tidak menyebutkan kotanya, udah pasti orang itu berarti orang Yahudi. Nah, bila orang Samaria itu berbelas kasihan, karena orang Samaria itu menempatkan posisi orang itu, bagaimana kalau orang itu tuh, kalau dia ada di posisi orang itu, itulah belas kasihan. Mungkin kalau imam dan Lewi itu berpikir, kalau saya berhenti, nanti apa yang terjadi dengan saya? Saya dirampok-kah? Saya nanti akan jadi najiskah? Dia berpikirnya mengenai diri sendiri. Tapi orang Samaria itu berpikir, kalau saya tidak berhenti, apa yang terjadi dengan orang itu nanti? Jadi ini perbedaan orang yang berbelas kasihan dan orang yang tidak berbelas kasihan, saudara. Orang yang berbelas kasihan adalah orang yang fokusnya kepada orang lain. Orang Samaria itu sebetulnya sama aja kan, orang Samaria itu seperti orang imam dan Lewi. Bisa saja dia menolong, dirampok juga. Tapi dia tetap mau melakukan. Kenapa? Karena dia mempunyai belas kasihan, saudara. Dan bukan cuman itu, dia bukan cuman menolong, tapi dia membalut lukanya, dia membawa ke penginapan, dia merawat gitu kan. Dia kasih 2 dinar. Orang Samaria itu berkorban bukan hanya waktu, tapi tenaga, tapi uang, dan bahkan harga diri dia sebagai orang Samaria menolong seorang Yahudi. Jadi yang kedua yang kita bisa pelajari adalah berbelas kasihan itu berarti menjadikan orang lain sebagai fokus kita dan bukan diri kita sendiri. Bisakah kita melakukan dengan segenap hati menolong orang lain dengan berkorban? Apakah kita memilih kepentingan diri atau kepentingan orang lain? Nah ini juga kejadian yang terjadi sama saya baru-baru ini. Pada saat ada masa pandemi ini ada kesulitan di perusahaan, jadi gajinya karyawan semua harus dipotong selama sebanyak 20%. Dan saya rasa itu cukup banyak ya bagi kami gitu dan bagi semua karyawan. Dan yang terjadi adalah pada awal bulan ini pimpinan perusahaan memanggil semua pemimpin-pemimpin yang ada gitu ya. Jadi leaders-leaders yang ada di perusahaan dipanggil, ada 8 orang dan saya termasuk di situ dipanggil. Ditanya pertanyaan yang simple sama pemimpin perusahaan. Kita bisa balikin gaji buat bulan Oktober, November, Desember. Karena nanti bulan Januari semuanya gaji akan dibalikan seperti semula. Tapi Oktober, November, Desember kita sudah bisa mengembalikan gaji semula. Tapi pilihannya seperti ini katanya. Kita bisa mengembalikan gaji kita semua di sini, 8 orang ini, tapi yang lain sisanya, semua karyawan lain tidak dikembalikan gajinya, atau pilihan kedua, kita kembalikan gaji mereka, tapi 8 orang ini yang ada di sini, gajinya tidak dikembalikan dulu seperti semula, sampai tunggu Januari. Kita berpikir dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kedamaian. Dan saya berpikir juga mengenai berbelas kasihan kepada orang-orang yang lebih junior dan mereka membutuhkan sekali gaji itu di tengah masa pandemik ini. Dan kami memutuskan dan saya mengucap syukur juga seluruh anggota tim yang ada di kepemimpinan perusahaan kami sama juga berkata bahwa kita kembalikan uang mereka dulu. Dan itu sesuatu yang yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Apakah saya tidak butuh? Saya tadi sudah katakan bahwa keadaan kami sedang membutuhkan. Tapi inilah yang Tuhan mau. Karena berbelas kasihan itu adalah mengutamakan fokus kepada yang lain dulu, bukan kepada diri kita. Dan yang berikutnya, yang terakhir, kita baca berikutnya Lukas 10 ayat 36 dan 37.
Siapakah di antara ketiga orang itu? Tuhan Yesus berkata, orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Di sini Tuhan mau mengajarkan orang Farisi itu dengan bertanya, siapakah sesamamu manusia? Karena bagi orang Farisi itu, orang Samaria itu bukan sesama manusia, dianggapnya lebih rendah. Dengan ini Tuhan tuh mau mengajarkan bahwa sesama manusia itu adalah semua orang, saudara. Yakobus 2 ayat 8-9 berkata, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Jadi di sini Tuhan mau bilang kepada kita, sesama manusia itu semua orang, saudara. Jangan pandang muka, jangan pakai filter, bahkan musuh kita sekalipun adalah sesama manusia. Tuhan berkata di sini bahwa mengajar kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri itu Tuhan sepertinya mau bilang bahwa Tuhan mau kita merefleksikan kasih Tuhan di dalam yang ada dari Tuhan kepada orang lain. Nah, kita tahu bahwa Tuhan tidak memandang muka, saudara. Jadi yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah berbuat baiklah tanpa memandang siapa orangnya, sama seperti Tuhan Yesus memandangnya. Haleluya. Nah, maukah kita berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita, yang membenci kita? Atau kita hanya memilih berbuat baik kepada orang yang dekat dengan kita? Apa yang menjadi pilihan kita? Jadi kesimpulannya saudara, di tengah pandemi dan krisis ini, kita diminta Tuhan untuk berbuat baik dan tidak menjadi jemu berbuat baik. Nah, belajar dari orang Samaria dan apakah yang akan kita pilih jadinya? Yang pertama, berbuat baik kepada orang lain itu harus menjadi prioritas kita. Apakah kita mencari pembenaran dan alasan seperti imam dan orang Lewi, atau kita akan berbuat baik karena itu adalah suatu prioritas yang kita punya. Yang kedua, berbelas kasihan berarti menjadikan orang lain sebagai fokus kita dan bukan diri kita sendiri. Bisakah kita melakukan ini dengan segenap hati untuk menolong orang lain dengan berkorban? Apakah kita memilih kepentingan diri kita atau kepentingan orang lain? Dan yang terakhir, yang ketiga, berbuat baiklah tanpa memandang siapa orangnya, sama seperti Tuhan Yesus memandangnya. Haleluya. Maukah kita berbuat baik kepada musuh yang membenci kita, pada orang yang kita tidak kenal, atau kita memilih hanya berbuat baik kepada orang yang dekat dengan kita? Apakah yang akan kita pilih? Biarlah firman ini boleh menjadi renungan kita boleh renungkan dan boleh menjadi rema dalam hidup kita, dan kita bertumbuh tuh untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah masa-masa yang sulit ini. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan dan kasih sayang-Mu. Terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Bapa di surga Tuhan, ajar kami, mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan yang kuatkan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Dan biar kami belajar dari orang Samaria yang murah hati di tengah keadaan yang sulit seperti saat ini, krisis pandemik ini. Kami mau berbuat baik kepada orang lain karena itu menjadi prioritas bagi hidup kami. Dan yang kedua, kami bisa berbelas kasihan kepada orang lain. Karena orang lainlah fokusnya, bukan kepentingan kami, bukan ego kami Tuhan. Dan kami mau berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang. Kami akan melakukannya dari hati seperti Engkau memandang mereka. Terima kasih, biar firman yang ditaburkan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh lakukan, mampukan kami Tuhan Yesus, kuatkan kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam nama Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan telah memberkati kita semua. Tuhan sedang membentuk kita menjadi umat pilihannya yang serupa dengan Tuhan Yesus. Ada penolakan dalam diri kita, pikiran kita menolak, perasaan kita menolak, ya, bahkan segala kekuatan dalam diri kita seringkali menolak untuk kita berbuat baik, khususnya kepada mereka yang tidak baik sama kita. Bahkan mereka yang sudah menyakiti kita, bahkan mereka yang sudah menyebabkan kita mengalami penderitaan. Tapi kita percaya Tuhan mengajarnya supaya kita berubah. Yusuf contohnya, dia sudah diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Dia berbuat baik dan Tuhan merubah dia dengan luar biasa. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melimpah kepada kita semua. Tetap semangat saudaraku, karena berkat Tuhan itu selalu ada bagi mereka yang percaya kepadanya. Kita akan tetap beribadah lewat online dan kita doakan rencana bulan depan untuk kita mulai ada live streaming dan kemungkinan besar kalau Tuhan kehendaki mulai ada ibadah bersama-sama dengan jemaat dalam kategori tertentu. Ya, kita berdoa terus karena satu kali kita akan ketemu kembali dalam ibadah onsite. Jangan lupa juga saudaraku untuk ibadah lewat Zoom pada tiap hari Rabu ada ibadah pujian, penyembahan dan doa-doa yang kita naikkan. Dan hari Kamis ada ibadah pujian, kesaksian dan juga pendalaman Alkitab. Tuhan memberkati seluruh saudara semua, ya. Kalau saudara memberi, di depan ada rekening-rekening yang bisa saudara kirim, ya, berilah maka engkau juga akan diberi. Tetaplah berdoa juga buat bangsa dan negara kita, buat pemerintah kita, buat mereka juga yang mengalami COVID-19, biarlah Tuhan juga menolong dan memberikan kekuatan kepada mereka. Puji Tuhan. Mari kita berdiri, semua kita akan tamatkan, kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu. Bapa kami yang ada di surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur kalau pada hari ini, di minggu terakhir di bulan Oktober ini, kami masih boleh beribadah kepadamu. Roh Kudus, lawatilah setiap mesbah-mesbah di rumah-rumah jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau hadir dan melawati setiap keluarga, setiap pribadi.
dan mendengarkan doa-doa yang dinaikkan di setiap rumah-rumah anak-anakmu. Biarlah kesukaan dalam puji-pujian, penyembahan, bahkan mendengarkan firman Tuhan menjadi kesukaan di setiap rumah tangga. Sehingga setiap rumah tangga dirubahkan, ada damai sejahtera turun. Kalau ada pertentangan, semuanya dirubah oleh Tuhan. Kalau ada yang sakit, kami percaya kesukaan yang diberikan oleh Roh Kudus seperti kekuatan yang luar biasa menjadi obat yang manjur sehingga sakit penyakit disembuhkan. Kalau ada yang susah, biarlah firman Tuhan menghiburkan setiap kami bahwa sesungguhnya pada waktu kami mempunyai niat saja untuk berbuat baik, sorga sudah memberkati kami, kekuatan Tuhan sudah menyertai kami. Sebab itu menjadi kehendak Tuhan, kita semua diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik, kata firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat seluruh saudara-saudara kami yang sudah melayani pada hari ini. WL, para singer, pemain musik, multimedia, soundman, bahkan juga yang melayani di sekolah minggu, di teens, semuanya. Dan juga saudara Esra Nathanael yang telah membawakan firman Tuhan, berkatilah dengan urapan yang khusus dan berkat yang khusus. Berkatilah keluarga-keluarga mereka, berkati juga apa yang mereka kerjakan supaya berhasil. Kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya berkat Tuhan menyertai saudara sepanjang minggu yang berjalan, sepanjang bulan ini bahkan sampai selama-lamanya, disertai dengan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya kasih karunia Tuhan terus berlaku bagi bangsa dan negara kami. Indonesia di dalam kasih-Mu, Indonesia di dalam perlindungan Tuhan. Turunlah salom bagi Indonesia, turunlah salom bagi kota kami Jakarta, bagi kota-kota dan desa-desa di Indonesia. Tuhan memberikan hikmat, kemampuan, kesehatan yang prima kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan seluruh menteri-menteri. Tuhan juga memberikan kesehatan, hikmat dan pertolongan-Mu bagi para gubernur dan khususnya juga gubernur di tempat kami di Jakarta. Terima kasih Bapak, kuatkan mereka yang sedang menderita karena COVID-19 ini. Juga Tuhan kuatkan para dokter, perawat, diberikan kekuatan lebih. Dan kami percaya COVID-19 akan semakin menurun dan Indonesia bisa terbebas. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah ini dengan sukacita. Mari saudara-saudaraku, angkat tangan iman saudara menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tetap semangat. Tetap berharap sama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk dan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh, mengucap syukur dan berterima kasih akan pertolongan Tuhan.